ketua kelas, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Bersiap. Baca doa dimulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya? Baik. Biasanya jawabnya apa? Kalau ditanya apa kabarnya? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Sekali lagi. Kelas 10 PM2, apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Oke, baik. Sebelum kita memulai pelajaran, coba dilihat dulu kerapihan pakaian kalian. Ya, dan juga kebersihan lantai kelas, apakah sudah rapi? Sudah ya? Sudah. Oke, berarti yang tiket bagus ini ya. Lantai sudah rapi dan pakaian kalian sudah rapi semua. Baik, sebelum memulai pembelajaran, yuk kita menyanyikan lagu wajib nasional terlebih dahulu ya, agar jiwa nasionalisme kalian terbentuk kembali. Yuk, silakan berdiri. Bertambah tak jiwa nasionalisme kalian? Bertambah ya. Semakin cinta kalian terhadap negeri kalian. Oke, sekarang Bapak mau bertanya, apa sih makna yang terkandung dalam lagu Rayuan Pulau Kelapa? Setelah kalian menyanyikan tadi. Ada? Saya Pak. Oke, silakan sebutkan nama ya, Nak ya. Nama saya Salman Aulia. Saya dari kelompok 3 ingin menjawab makna dari lagu Rayuan Pulau Kelapa. Makna yang terkandung adalah menceritakan tentang keindahan alam yang ada di Indonesia, khususnya pulau-pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Lagu ini mempunyai makna bahwa betapa bervariasinya
ke plus buat temannya dong. Ada lagi? Oh, silakan sebutkan namanya ya. Perkenalkan, nama saya Lina Mela. Makna lagu Royal Pulau Kelapa yaitu lagu ini mempunyai makna bahwa betapa bervariasinya flora dan fauna yang ada di Indonesia. Lagu ini juga mewakili perasaan kita yang menyanyikan lagu Royal Pulau Kelapa, di mana melalui lagu ini kita bisa mengungkapkan betapa cinta dan bahagianya kita lahir serta tumbuh di Indonesia. Oke, bagus ya. Oke, plus buat temannya sekali. Oke, silakan Sri Mutiara. Ayo. Perkenalkan, saya Sri Mutiara dari kelompok 1. Izin menjawab pertanyaan Bapak, apa makna dari lagu Royal Kelapa? Makna lagu Royal Kelapa tersebut yaitu menggambarkan Indonesia penuh akan keindahan alam, yang mana hal tersebut bisa direalisasikan rasa cinta tanah air kita terhadap Indonesia. Oke, fokusnya bagaimana rasa cinta kita terhadap negara Indonesia. Oke, sebelum duduk coba biar melatih fokus kalian. Ya, Nak ya. Oke, kita latihan fokus. Kalau Bapak berkata, guru berkata, kalian ikutin apa yang saya lakukan. Ya, paham ya? Kalau ada kata guru berkata, kalian mengikuti apa yang saya katakan. Ya, kalau tidak berarti tidak usah. Oke, guru berkata, hadap kiri. Mana hadap kiri? Oke. Guru berkata, peluk pundak temannya. Oke. Lagi. Guru berkata, hadap kanan. Guru berkata, kepalkan tangan. Oke. Guru berkata, tepuk tangan. Silakan duduk. Tadi katanya gimana? Guru berkata. Ya. Oke, fokus, masih fokus kembali. Fokus ya. Guru berkata, silakan duduk kembali. Oke, baik. Hari ini Bapak absen terlebih dahulu, ya. Tetap fokus dan semangat selalu kalian untuk belajar, ya. Bapak absen di sini dari absen pertama, ya. Kelas 10 PM2. Adinda Novianti, siap hadir? Oke. Agnia, Siap hadir, Pak. oke. Ahmad Rafi, oke. Amelia Putri, Siap hadir, Pak. oke. Ayudia, oke. Sakit ya, Ayudia ya? Oke, Ayudia sakit. Panglin, sakit ya? Oke. Faisal Hidayat, Waki, Fatur, oke. Febiat Rasina, Siap hadir, Pak. oke. Gilang Putra, sakit ya? Oke. Irel Anda, Siap hadir, Pak. oke. Joshua, siapa dia Pak? Karina, Siap hadir, Pak. Latifia, Siap hadir, Pak. Leni, Siap hadir, Pak. Maulia, Sakit. sakit ya? Oke. M Raka, Siapa dia Pak? M Andri, Siapa dia Pak? M Hardiansyah, Sakit Pak? sakit ya? Oke, baik. Banyak juga yang sakit ya. Nabila Aziza, Siap hadir, Pak. Nabila Yusmita, Siap hadir, Pak. Nandira, Naufal, Siap hadir Pak? Putri, Siap hadir, Pak. Raffi Sidar, Siap hadir Pak? Reva Alila, Siap hadir, Pak. Rika Kamelia, Siap hadir, Pak. Roxza, Siap hadir, Pak. Salsa, Siap hadir, Pak. Salsabila, Siap hadir, Pak. Salwa Nur Aulia, Siap hadir, Pak. oke. Salwa Putri, Siap hadir, Pak. Sri Mutiara, Hadir, Pak.
Dan terakhir valid. Siap hadir Pak. Oke, temannya banyak yang sakit, 5 orang tadi ya. Yuk sama-sama kita doakan temannya yang sakit, semoga lekas sehat kembali ya, dan bertemu kembali saat nanti bersama kita dalam pembelajaran berikutnya. Oke, kita doakan temannya menurut agama dan percaya kita masing-masing, semoga temannya lekas diberikan kesehatan. Amin. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Semoga ke depan teman kita lekas sehat semua. Ya, oke. Baik, setelah Bapak absen, ya Nak ya. Materi yang nanti akan kita bahas adalah tentang identitas atau kebinekaan Tunggal Ika. Ya, sebelumnya ada sedikit motivasi yang ingin Bapak berikan kepada kalian. Ya, apa baca dicoba? Oke, jadi kamus keberuntungan itu tidak ada, Nak. Paham tidak? Keberuntungan itu dapat diraih bila mana disertai dengan usaha dan doa. Paham ya? Kamu mendapat nilai baik, apakah mungkin itu hanya keberuntungan? Tidak. Benar gak? Ya? Kamu mendapatkan hasil yang maksimal, apakah itu keberuntungan? Tidak. Ya, keberuntungan, tapi ada prosesnya. Apa prosesnya? Usaha dan doa. Oke, baik. Ya. Oke, kita lanjut di sini. Ya. Materi kita tentang apa? Bhinneka Tunggal Ika. Enak ya? Nah, sebelum kita masuk kepada tahap materi selanjutnya, di sini Bapak ingin menjelaskan sedikit, memaparkan terkait mengenai capaian pembelajaran yang akan kita capai di materi ini. Ya, elemennya adalah CP-nya di sini. Peserta didik mampu menginisiasi kegiatan bersama atau gotong royong dalam praktik sehidup sehari-hari untuk membangun masyarakat sekitar dan masyarakat Indonesia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Ya, ini capaian pembelajaran yang ingin kita capai. Nah, coba Bapak minta bacakan tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Ya, coba satu orang. Yuk, Leni silakan bacakan. Pertemuan pertama ya. Tujuan pembelajaran pertemuan ke-1. Melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik mampu membangun kesadaran bahwa ada keragaman identitas yang kita miliki sebagai sebuah bangsa secara bertanggung jawab. Melalui kegiatan berdiskusi kelompok, peserta didik dapat menampilkan penghargaannya terhadap keragaman budaya baik yang ada di Indonesia maupun dunia dengan benar. Oke, stop ya. Nah, oke. Pertemuan pertama itu adalah hari ini. Ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ya. Tidak ya? Lanjut ya. Nah, nanti untuk pertemuan kedua setelah pertemuan hari ini, nanti besok tujuan pembelajaran yang hari kedua, yaitu adalah mempresentasikan hasil diskusi kelompok atau proyek tugas yang nanti akan Bapak berikan di KPD. Ya, nanti akan kalian kerjakan hari ini. Ya. Oke, baik. Nah, pengalaman peserta didik. Adakah pengalaman kalian terhadap kehidupan yang kalian rasakan dalam kebinekaan di lingkungan kalian? Ya, tadi materi kita tentang apa? Kebinekaan Tunggal Ika. Sekarang Bapak mau tanya, adakah pengalaman kalian dalam hidup kalian sampai saat ini yang terkait mengenai kebinekaan di dalam lingkungan sekitar kalian? Ini silakan. Ada? Ayo. Saya Pak. Silakan, Joshua. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Joshua. Pengalaman terhadap kehidupan yang saya rasakan dalam kebinekaan di lingkungan itu ketika saya berada di lingkungan rumah, kan rumah saya itu mayoritas beragama Islam Pak. Jadi karena memang saya beragama Muslim dan tetangga-tetangga saya juga beragama Islam, jadi saat saya mengadakan acara agama saya, mereka saling menghargai terhadap acara agama saya sendiri. Jadi saling menghargai itu Pak. Bentuk menghargainya seperti apa? Seperti contoh nih, saya mengadakan ibadah kebaktian di rumah. Oke, ibadah kebaktian di rumah yang pasti punya tetangga Pak.
Jadi tetangga yang Islam ini menghargai dengan tidak berisik dan tidak mengganggu, Pak. Tidak bising dia. Itu kamu rasakan dalam kehidupan kamu. Iya, Pak. Oke, bagus. Terus buat Jojo. Ada lagi? Ada lagi? Oke, kita next ya. Oke, itu bagus sekali pengalaman yang Joshua alami dalam kehidupannya sehari-hari di lingkungan sekitar ya, Jo ya. Iya, Pak. Nah, manfaat yang akan kita peroleh dalam pembelajaran hari ini. Ya, biasanya kita bacakan. Yuk, kamu. Ya, silakan. Manfaat yang akan diperoleh dalam pelajaran hari ini. Maka bekerja sama dalam kelompok dan berani mengkomunikasikan gagasan, mengasah kemampuan berbicara, menjawab pertanyaan serta berpikir kritis, menunjukkan kepercayaan diri dan kreativitas. Oke, ini manfaat yang nanti akan kita peroleh dalam pembelajaran kita hari ini. Gitu ya. Terima kasih, ini sudah dibacakan. Nah, mengenali dan menyadari keragaman identitas. Ya, Bapak coba gali untuk pemahaman kalian sampai mana. Ya, nanti kalian kerjakan di aplikasi Mentimeter. Ya, coba soal pertamanya apa? Coba dibacakan. Aulia yuk. Bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia? Oke, yang kedua. Mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan? Oke, sediakan perangkat kalian, handphone kalian untuk menjawab soal yang Bapak berikan. Oke, Bapak share di WA group ya. Yuk, udah belum? Oke, silakan. Yang pertanyaan semantik ya, Nak ya? Oke, Pak. Ayo. Ya, silakan dijawab ya. Bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia? Menghargai, menghormati, dan kalinya dan saling menghormati, baik sikap kita terhadap. Ayo dilanjutkan terus ya. Toleransi, saling menghargai, saling menghormati. Oke, silakan nih. Oke, kita lihat pertanyaan kedua ya. Mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan? Mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan? Yuk silakan. Kalau yang udah pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Sudah? Belum, Pak. Oke, kita jawab yang pertama dulu ya. Coba. Siapa yang jawaban pertama?
Ya, siapa yang mau mencoba untuk menjawab? Ya, silakan. Bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia? Ayo. Ada? Yang sudah menulis? Ya, silakan. Oke, yang kedua itu nggak apa-apa. Ayo, berkali-kali nggak apa-apa. Silakan. Oke, bagaimana sikap kita atas keragaman di negara Indonesia? Yang pertama itu tentunya menerima atas perbedaan tersebut, yang mana perbedaan tersebut bukanlah penghalang untuk saling menghargai, saling memahami, dan juga saling bersosialisasi. Jadi walaupun ada perbedaan di antara kita harus tetap bersosialisasi, tidak boleh membeda-bedakan satu sama lain. Oke, terima kasih Mutiara. Ada lagi? Silakan. Ayo. Udah? Oke, kita lihat pertanyaan kedua ya. Teman-teman pertanyaan dua mau menjawab? Silakan. Mengapa? Oh, bukan yang ini ya. Mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan? Ayo silakan. Ayo silakan. Mencoba menjawab. Haknya? Ya silakan haknya. Ya haknya. Ayo, mencoba jawab. Gimana? Ya boleh Pak. Oke, silakan jujur aja Pak. Mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan? Karena supaya kita menumbuhkan tingkat solidaritas kita terhadap satu sama lain, yaitu mengenai kebudayaan. Jadi kalau kita menghargai kebudayaan orang lain, maka akan menimbulkan sifat solidaritas satu sama lain. Terima kasih ya. Oke, dua jawaban temannya ya yang terkait mengenai yang pertama adalah bagaimana sikap kita atas keragaman di negara kita, dan yang kedua adalah mengapa penghargaan atas kebudayaan masyarakat lain harus dilakukan. Ya, jadi keduanya adalah sangat-sangat penting ya, bagaimana cara kita menghargai masing-masing kebudayaan ya yang ada di Indonesia ya. Oke, baik. Tadi pertanyaannya sudah dijawab. Nah, oke, sekarang kalian amati. Kalian amati ini. Ini proses apa sih? Lagi ngapain? Lagi apa? Ini perkumpulan siapa? Perkumpulan? Masyarakat ya? Masyarakat yang beda agama. Oke. Ini mencerminkan kebinekaan nggak? Ya. Oke, kita lihat di sini. Mananya? Di mana yang mencerminkannya? Ya. Apakah contoh tersebut sesuai dengan hakikat kebinekaan? Ya. Di mananya? Ya silakan. Di baju. Coba berdiri ya, biar lebih semangat lagi. Apakah contoh tersebut sesuai dengan hakikat kebinekaan? Ya silakan dijawab. Semangat jawabnya. Apakah contoh tersebut sesuai dengan hakikat kebinekaan? Itu yang kita cara beribadahnya. Cara beribadahnya kenapa? Ada yang bisa bantu? Ada yang bisa bantu temannya? Ya, boleh bantu lagi. Oke, silakan Jojo lagi. Saya lihat hal tersebut bisa sesuai dengan hakikat kebinekaan karena
walaupun mereka berbeda, jadi mereka bisa dalam satu kumpulan walaupun mereka berbeda cara ibadahnya Pak. Jadi kalau mereka berdekatan, mereka tidak mengganggu satu sama lain. Jadi termasuk dengan hakikat kebinekaan. Oke, walaupun dia berbeda agama, dia tetap bersatu. Iya. Gitu ya. Oke, terima kasih aja ya. Terima kasih ya. Tadi siapa namanya? Oke. Kalian lagi sini. Nah, apakah contoh ini sesuai dengan hakikat kebinekaan? Tidak, Pak. Tidak. Di mananya tidak? Karena dapat menyebabkan konflik antar golongan. Kenapa dia bisa menyebabkan konflik? Oke, silakan sekali lagi. Dalam menghormati suatu kebinekaan, yang dimana kebinekaan itu adalah perbedaan. Jadi kelompok satu dan kelompok dua tidak memahami arti perbedaan tersebut, yang mana salah satu kelompok tersebut bisa saja tidak menyukai perbedaan tersebut. Jadi intinya gambar tersebut tidak dapat menerima arti dari suatu perbedaan, maka dari itu muncullah suatu konflik antar golongan. Oke, itu disebabkan tidak saling menghargai ya. Oke, terima kasih Sri ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada? Oke, lanjut ya. Nah, di sini akan Bapak share video kalian, ya. Silakan kalian analisis video yang nanti kalian saksikan, ya. Nanti seperti biasa, kalian analisis di dalam aplikasi Mentimentor yang nanti akan Bapak berikan, ya. Yuk, selamat menyaksikan video tersebut. Oke. Abdurrahman Wahid atau akrab disapa Gus Dur adalah seorang yang pluralis. Sebagai pemimpin negara, hal ini dibuktikan melalui kebijakannya memperjuangkan kewarganegaraan kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia. Dalam wawasan kebangsaannya, mereka sama dengan suku etnis bangsa lain dan memiliki hak yang sama sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Dasar pemikiran lainnya adalah bagaimana kelompok pendatang Tionghoa yang umumnya pedagang telah membaur dengan pribumi hingga mampu mempengaruhi sejarah. Etnis Tionghoa juga memiliki peranan penting dalam perjuangan kemerdekaan melawan Belanda dengan menjadi pemasok persenjataan. Keberpihakan pada etnis Tionghoa ditunjukkannya dengan mengunjungi Republik Rakyat Cina atau Tiongkok, negara asal etnis Tionghoa, pada lawatan ke luar negeri pertama tahun 1999. Dalam konferensi pers pertama usai terpilih jadi presiden, Gus Dur menjelaskan latar dan alasannya mengunjungi Cina. Menurutnya, RRC adalah negara besar dan sangat potensial dari segi ekonomi. Indonesia rugi bila tidak berhubungan dengan Cina. Latar belakang inilah yang akhirnya mendorong Presiden Abdurrahman Wahid mencabut instruksi Presiden masa Orde Impres nomor 14/1967 yang melarang kaum Tionghoa merayakan pesta agama dan adat istiadat di depan umum dan hanya boleh dilakukan di lingkungan keluarga. Pada Januari 2001, Gus Dur juga mengumumkan bahwa Tahun Baru Cina Imlek menjadi hari libur opsional dan pencabutan larangan penggunaan huruf Tionghoa. Kekuatan hukumnya baru dikeluarkan pada era Megawati melalui Kepres nomor 19 tahun 2002. Kini, ketika area perdagangan bebas ASEAN RRC dibuka, hubungan dengan Cina tidak bisa dihindarkan lagi. Suatu hal yang sudah diprediksi dan disiapkan sejak lama oleh seorang Abdurrahman Wahid. Kegigihannya membela pluralisme di Indonesia membuatnya ditahbiskan sebagai bapak pluralisme Indonesia, sebagai pengayom semua golongan, bahkan yang tertindas dan terpinggirkan. Kebesaran Abdurrahman Wahid karena buah pikirannya yang menggambarkan karakter, multikulturalisme, dan perjuangannya yang terkenal humanis dan mengayomi.
Yuk, coba kalian berikan analisis ya di dalam aplikasi seperti biasa. Oke, kalian silakan udah Bapak kirim ke WA group ya. Kerjakan di aplikasi Mentimeter yang analisis video yang telah kalian saksikan. Yuk silakan. Sudah? Karina? Sudah? Dibuat kalimat deskripsi ya. Oh, masih PPT. Apakah ada dari kalian yang bertetangga dengan mereka yang berbeda agama atau suku? Bagaimana kehidupan kesehariannya dijalani? Ya, kalau kalian punya tetangga yang mungkin berbeda identitas agama atau suku, kalian bisa mengamati bagaimana kehidupan yang mereka jalani sehari-harinya seperti apa? Ya. Ya, ada yang mencoba untuk bisa menjawab? Silakan. Yuk, silakan. Bukan namanya? Kenalkan, nama saya Evelyn dari kelompok 3. Evelyn, silakan Evelyn. Sikap yang harus kita terapkan dalam lingkungan tetangga adalah saling mengerti. Yang mana ini? Apakah kalian tetangga? Bagaimana kita caranya? Silakan. Saling menghormati, tidak membeda-bedakan tetangga yang tetangga dari yang satu sama yang lain. Semangat suaranya. Sekali lagi. Saling menghormati, tidak membeda-bedakan tetangga yang satu dan satunya lagi. Terus tidak meremehkan dan tidak Bagaimana kehidupan keseharian dijalani? Caranya tetap baik dalam komunikasi, tidak bermusuhan. Tidak apa? Bermusuhan. Tidak bermusuhan atau berkonflik. Ya. Jadi masih tetap saling berkomunikasi, berinteraksi, gitu ya, dengan baik, tidak pernah adanya konflik, Ya. gitu ya. Apa ada lagi? Oke, silakan, ada lagi yang mau jawab? Yuk, silakan Sri. Perkenalkan, saya Semujara dari kelompok 1. Ya, saya mengalami pengalaman tersebut yang mana saya bertempat tinggal dan di wilayah tersebut pastinya ada perbedaan baik itu suku, agama, ras. Nah, aktivitasnya itu pada umumnya
tetangga yang berbeda agama tersebut? Iya. Ada. Kehidupannya berarti dia gimana? Kehidupannya itu kalau dari segi aktivitas itu sama ya Kak. Namun kehidupan sehari-hari itu dari segi agama itu pasti berbeda. Contohnya dari segi beribadah. Terus dari segi perayaan ini juga berbeda. Seperti itu Kak. Yang terkait dengan kebinekaan seperti apa? Tadi Kak, maksudnya Kak? Yang terkait mengenai kebinekaan di antara tetangga, bagaimana kehidupan dia? Kalau yang terikat dengan kebinekaan itu, misalnya, pastinya kan suatu perayaan itu kan berbeda ya. Contohnya agama Islam ya Lebaran ya kita sebutnya. Agama Kristen ya Natal. Nah, dari perikatan terhadap kebinekaan tersebut, ya dia masing-masing Pak. Natalnya Natal di bulan Desember ya Lebaran. Lebaran untuk agama Islam itu tentu berbeda ya. Aktivitas di antara kedua agama itu tentu berbeda. Aku pasti tidak menghapus rasa individualisme di antara mereka. Tidak menghapus rasa kekeluargaan di antara mereka. Gitu ya. Oke, sip. Terima kasih Putri ya. Oke, kos tempat kita semua ya. Oke, ini yang jawab udah banyak tapi gak ada yang berani tunjuk tangan ini ya. Ya, ada saling toleransi, ada sikap kita harus menghargai, ada saling menghormati, ada begitu saling, ada menerima perbedaan, sikap menghormati, kami saling toleransi dengan cara menghargai, hidup rukun dan toleransi. Ya, intinya adalah terapkan budaya toleransi di antara sesama pemeluk atau suku yang berbeda di antara tetangga kita. Itu ya, Nak ya. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pelabelan terhadap kelompok tertentu? Yo, silakan. Bagaimana? Belum diisi ya? Ya silakan diisi. Bagaimana tanggapan kalian terhadap pelabelan terhadap kelompok tertentu? Coba silakan lanjutkan di meter-meternya. Sudah? Tidaklah baik. Apa tidaklah baik? Ada lagi? Ayo ditulis ya. Oke, coba silakan. Siapa jawabannya? Siapa yang tidaklah baik? Kenapa? Berikan alasannya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Lina Mela dari kelompok 3. Oke, di situ pertanyaan tidaklah baik itu dari saya. Kenapa tidak baik? Karena pada dasarnya labeling bersifat negatif itu akan membawa dampak buruk bagi kelompok yang diberi label tersebut dan akan terus-menerus dilakukan oleh kelompok yang diberi label. Jadinya si kelompok yang diberi label negatif itu akan diusulkan
Tidak. Tapi kalau yang positif boleh. Baik, terima kasih Agnia. Ya, oke, ada lagi? Ada lagi? Feby, mana Feby? Saya Sudah tulis? sudah. Sudah, mana tulisannya? Belum ya? Mau berpendapat? Silakan. Oke. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Febian Rasina dari kelompok 4. Menurut pandangan saya, pelabelan itu harus dihapus karena dengan demikian kita memberikan labeling terhadap suatu kelompok, maka secara otomatis kita akan membedakan kelompok minoritas yang mana hal tersebut dikarenakan dengan jumlah anggota yang tinggi dari anggota yang amat menonjol. Jika kita melakukan secara berlanjut, maka akan berdampak kurang baik terhadap suatu kelompok. Di antaranya, suatu kelompok akan merasa dibedakan, suatu kelompok akan mengalami kurangnya rasa percaya diri, dan suatu kelompok akan merasakan tidak pantas di setiap lingkungan. Oke, jadi pelabelannya seperti apa itu? Pokoknya kayak harus dibedain. Oh, diklasifikasikan gitu ya, dibeda-bedakan gitu ya. Oke, bagus. Oke, terima kasih ya Feby ya. Oke, terus kita simak lagi ya. Oke, itu tadi terkait mengenai isi dari video Presiden Abdurrahman Wahid. Sudah lahir belum? Belum ya. Itu disebut dengan apa tadi? Bapak kebangsaan atau Bapak pluralisme ya. Oke, baik, kita lanjutkan materi berikutnya. Di sini. Nah, sebelum kita masuk RKPD ya, ini saya Bapak kasih materi sedikit di sini ya. Ini ada kaitannya nanti dengan tugas kalian. Ya, yuk coba saya minta bacakan. Yuk, kamu nak silakan. Ya, yang lantang ya, semangat ya. Berdiri. Duduk aja nggak apa-apa. Ya, silakan. Mengenali dan menyadari keragaman identitas. Keragaman identitas 1. Menyadari interaksi dan sosialisasi adalah dua dari sekian banyak cara yang dilakukan dalam proses mengenali keragaman tersebut. 2. Interaksi berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu antar kelompok maupun individu dengan kelompok. Sosialisasi berarti penanaman atau penyebaran identifikasi yang ada baik cara pandang atau pemahaman yang dilakukan oleh satu generasi kepada generasi berikutnya dalam sebuah masyarakat. Oke, stop. Ada yang belum paham sampai sini kan? Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin tanyakan? Yusita? Ada yang ingin tanyakan? Ada? Oke. Nah, kalau duduk kanan jangan ragu-ragu ya. Yuk, silakan. Berdiri ya, silakan. Media tersebut disebutkan bahwa Gusdur berjuang akan menyerang kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia dengan etnis lainnya. Dari hal tersebut, akankah berdampak baik bagi kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia atau sebaliknya? Mohon penjelasan dampak yang terjadi dari persoalan ini. Coba ulangi sekali lagi. Pertanyaan. Jangan kencang suaranya ya. Disebutkan bahwa Gusdur berjuang akan menyamakan kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia dengan etnis lainnya. Dari hal tersebut, akankah berdampak baik bagi kelompok keturunan Tionghoa di Indonesia atau sebaliknya? Mohon penjelasan dampak yang terjadi dari persoalan yang sudah dibahas. Oke. Ada yang bisa menjawab? Pertanyaan dari teman? Oke, ada ya? Oke, silakan. Yuk, sini, mutiara lagi. Ayo, kalian jangan kalah sama Asri ya. Ayo. Dijawab pertanyaan adalah kita. Apakah pemerintahan Abdurrahman Wahid tersebut kalau bisa digusur ya bisa memberikan dampak baik? Ya, jawabannya dapat memberikan dampak baik bagi kelompok keturunan Tionghoa tersebut.
Gimana? Bisa? Paham ya? Oke, terima kasih. Ya, tenang ya. Oke, jadi kebijakan Gus Dur itu sangat berdampak baik kepada kaum Tionghoa. Makanya Presiden Abdullah Malai tadi yang saya katakan tadi pertanyaannya terkait dengan video ya, masih kamu tanyakan ya. Itu makanya disebut dengan Bapak Pluralisme. Ya, karena dia sangat-sangat menghargai suku, agama, terutama agama ya, agama minoritas yang ada di Indonesia, yang salah satunya adalah masyarakat yang beragama Tionghoa. Salah satunya apa? Meliburkan hari nasional, gitu ya. Salah satunya itu memperbolehkan dia untuk beribadah, gitu ya. Oke, jadi berdampak sangat baik. Oke, kita lanjut ya. Di sini materinya keragaman identitas menyadari interaksi dan sosialisasi adalah dua dari sekian banyak cara yang dilakukan dalam proses mengenali keragaman tersebut. Ya, jadi kita harus menyadari dulu. Harus menyadari kita melakukan suatu interaksi, hubungan timbal balik dan sosialisasi. Ya, sosialisasi itu adalah menyampaikan proses suatu nilai-nilai dalam kehidupan, gitu ya. Nah, interaksi berarti hubungan timbal balik yang dilakukan baik antar individu ataupun kelompok tadi ya. Kemudian sosialisasi, penanaman atau penyebaran adat, nilai, cara pandang. Ya, tadi saya katakan nilai-nilai kehidupan, gitu ya, itu sosialisasi. Dan dilakukan oleh satu generasi ke generasi berikutnya dalam masyarakat, gitu ya, ya. Nah, kemudian identitas kelompok. Ya, saya minta bacakan lagi. Ya, siapa yang bacakan? Silakan, Raffi Zidan. Identitas kelompok. Kelompok-kelompok kecil itu berunding untuk menciptakan satu identitas yang bisa mewakili semuanya. Identitas atau diri yang terjadi ciri dari kelompok besar itu bisa saja berasal dari nilai sebuah kelompok kecil yang kemudian disepakati oleh semua kelompok, atau ia bisa didapati dengan cara lain. Oke, jadi identitas kelompok dia berasal dari identitas kelompok-kelompok kecil. Biasanya seperti itu. Ya, nah nanti ada tugas. Jadi kalian pahamin di sini materi. Dan nanti tugas kalian terkait mengenai materi yang sudah kita bahas. Gitu ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Oke. Saya minta bacakan lagi. Yuk, silakan. Siapa? Faisal. Pakir, silakan Pakir. Indonesia adalah negara yang memiliki dua identitas sekaligus. Identitas pertama bersifat primordial atau jati diri yang berkaitan dengan etnis, suku, agama, dan bahasa. Identitas kedua bersifat nasional. Jika dalam identitas primordial tidak mengertikan sebagai jati diri, tidak demikian halnya dengan identitas nasional. Dalam jati diri kita yang bersifat nasional itu kita bersama-sama memiliki satu warna, satu identitas, dengan begitu dan identitas terletak pada keragaman sekaligus satu warna. Keragaman pada identitas kita yang bersifat primordial sementara kesatuan dan kesatuan tetap pada jati diri kita yang bersifat. Oke, jadi ada dua identitas. Ya, ada dua identitas. Ada yang belum paham di sini? Satu identitas secara primordial, yang tadi seperti apa di sini? Ras, suku, etnis, agama, budaya dan sebagainya. Nah, ada kaitan lagi dengan tugas kalian nanti. Ya, dalam KKBD nanti akan saya berikan. Kemudian ada identitas secara nasional. Ya, negara kita adalah negara Indonesia yang mempunyai lambang negara kita apa sih? Apa lambang negara kita? Garuda Pancasila, burung Garuda. Apa ideologi kita? Pancasila. Ya, apa bendera kita? Merah putih. Itulah identitas nasional kita yang dapat menyatukan dari berbagai macam perbedaan. Oke, cakep gitu ya. Ada pertanyaan sampai sini? Lanjut? Lanjut ya. Oke, lanjut ya. Nah, ini materi lagi ya. Menghargai keragaman identitas. Jadi bagaimana cara kita menghargai keragaman identitas? Yuk, saya minta bacakan. Ya, silakan, Raka ya.
Oke, silakan kakak. Menghargai keragaman identitas. Pertama, pada setiap perjalanan seseorang akan kedua dapat perbedaan-perbedaan bidang pelaksanaan itu juga dalam hubungan fisik atau bahasa yang dibutuhkan pada bahasa yang sama, sekalipun ada dialek yang lainnya sehingga tetap ada keragaman dalam sebuah identitas yang pada awalnya kita yakini ini ada juga dalam hal keyakinan. Jadinya atas ajaran agama sudah pasti ada kebersamaan. Suaranya lantang ya. Saya bisa mengibaratkan ini dengan seseorang yang sedang berumah rapat tetangga atau orang yang melindungi. Dalam kehidupan ketimpangan antara kebudayaan yang berbeda dalam kasus di atas kemudian dibungkus dalam sebuah etika. Kita bagaimana sebaiknya hidup bersama dalam identitas yang beragam tersebut. Oke, lanjut. Yuk, teman sebelahnya, silakan. Nanti. Pembentukan identitas berarti yang tercipta dari keseimbangan sebagai identitas manusia. Pada setiap Pada setiap yang menunjukkan ada pengembangan nilai sana. Penunjukan itu terjadi melalui proses penyempurnaan budaya yang melintas pada geografis yang karena mungkin nanti kita pada dunia yang kita huni yang saling berhubung. Oke, yang pertama berarti terkait mengenai perbedaan ketidaksamaan itu mewujud dalam kata musik atau bahasa yang digunakan. Pada bahasa yang sama sekalipun, jadi dia gitu. Walaupun dia berasal dari adat bahasa yang sama atau suku yang sama, pasti dia masih mempunyai suatu yang namanya perbedaan. Gitu ya. Walaupun dia berasal dari sama-sama suku Jawa misalkan, pasti dia masih mempunyai suatu perbedaan. Ya, nah, jadi ini apa? Kita harus saling menghargai di antara perbedaan-perbedaan tersebut. Karena setiap orang, setiap identitas pasti memiliki perbedaannya masing-masing. Tadi ya primordial ya, kecuali identitas nasional yang berlaku secara iya ya, itu yang menyatukan kita. Identitas. Kalau identitas individu, identitas kelompok, ya, baik yang diperoleh secara alami atau secara sosial, ya, dia mempunyai yang namanya pasti perbedaan. Di antara kalian, ya, sama-sama perempuan, sama-sama punya mata, yang satu matanya sipit, yang satu matanya belok, ya kan? Padahal sama-sama punya mata. Gitu ya, itu perbedaan. Ya, saling menghargai itu kunci. Dan kemudian pembentukan identitas sebagai tercipta dari persilakan berbagai identitas pada setiap identitas yang melengkap ada keragaman di sana. Pembentukan ini terjadi melalui proses perjumpaan budaya yang melintasi batas-batas geografis yang mungkin tercipta karena dunia ini diketahui sukunya saling tersusun. Gitu ya, oke. Kita lanjut di sini. Nah, kemarin saya sudah membentuk kelompok. Ya, tadi sudah menunjukkan kelompoknya ya. Coba kelompok satu mana? Oke, kelompok dua. Oke, kelompok tiga. Oke, kelompok empat. Kelompok lima. Oke, udah lulus sesuai kelompok ya. Oke, baik. Kalian bisa lihat di sini, ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Coba Leni bacakan kelompok 1 tentang apa? Kelompok 1 membuat identitas kelompok dan menampilkan
lihat ya. Kita lihat RKPD-nya. Nah, bisa dibacakan, silakan lanjut Salwa. Coba silakan. Oke, baik. Berarti kalian di sini diarahkan untuk membuat proyek berupa poster. Gitu ya? Paham? Ya, jadi kalian membentuk suatu kelompok di sini, kalian membuat suatu identitas. Tadi yang udah di materi, kalian membuat identitas kelompok dan kalian berikan nama dari kelompok kalian masing-masing itu. Kemudian dari nama itu yang kalian bentuk, apa filosofisnya, gitu ya? Dan peraturan apa yang kalian sepakati saat kalian membuat suatu identitas kelompok, gitu ya? Itu tugasnya, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Oke, kita lanjut. Nanti kalian di sini ya membuat suatu poster nanti di print. Ya, nanti akan kalian presentasikan minggu depan, namun saat ini kalian nanti akan membuatnya. Oke, lanjut yang langkah kedua. Silakan. Silakan Yusita. Langkah kedua, identitas budaya. 1. Peserta didik dari setiap kelompok memilih salah satu adat atau budaya dari provinsi yang ada di Indonesia. 2. Peserta didik mengumpulkan informasi dan berdiskusi mengenai keragaman etnis, bahasa, ras, agama, kesenian, dan tradisi atau budaya yang ada di setiap adat atau budaya yang diwakili dari berbagai sumber meliputi A. Lambang dari provinsi tersebut. B. Filosofis lambang dari provinsi tersebut. C. Etnis, bahasa, ras, agama, kesenian, dan tradisi atau budaya yang terdapat dalam lingkungan masyarakatnya. 1. Setiap kelompok kemudian dapat membuat sebuah skenario yang di dalamnya menunjukkan identitas dan keragaman dari setiap budaya yang diwakili. 2. Peserta didik dapat menampilkan produk kesenian dari budaya tersebut selama kurang lebih 3 menit atau pilih salah satu tarian, menyanyi, puisi, memainkan musik, dan sebagainya. 3. Peserta didik dapat menampilkan presentasi tayangan berupa PPT, Canva, atau aplikasi sejenisnya dari poster yang telah dibuatnya. 4. Peserta didik secara perwakilan mempresentasikan hasil diskusinya secara bergantian di depan kelas. Oke, sampai sini ada yang belum paham? Ya, nanti kalian deskripsikan suatu adat, ya, adat provinsi yang tadi sudah saya tentukan secara random, ya. Kemudian nanti kalian tampilkan kesenian. Tadi ada yang menyanyi, tarian, apalagi tadi bermain peran, drama, ya. Itu tadi ya salah satunya ya. Nah, itu nanti akan kalian tampilkan keseniannya, ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Lanjut ya. Nah, oke. Dari yang KPD ini silakan, yuk kalian diskusikan dalam diskusi kelompok kalian. Kalian buat posternya, terutama boleh memakai handphone, ya. Dipakai aplikasi Canva, ya. Nanti kalian diskusikan
Kalau ada yang belum dipahamin atau yang kalian tidak pahamin dari tugas atau materi, nanti bisa kalian tanyakan pada saya. Yuk, saya kasih waktu kurang lebih sekitar 20 menit untuk kalian mendiskusikan dan membuat LKPD tugas berupa poster dan menyiapkan untuk tampil minggu depan presentasi poster dan kesenian. Ya silakan. Ya silakan didiskusikan. Oke silakan. Nanti akan Bapak lihat kemajuan kalian. Hari ini kalian sudah jadi poster ya. Posternya sudah jadi di dalam aplikasi Canva. Jadi kalian bisa merumuskan di dalam Canva untuk membuat poster berupa identitas kelompok yang sudah kalian sepakati. Oke, hari ini yang sudah jadi ya, acara posternya ya. Nanti kalian bisa memprintnya di rumah, ya. Yuk diskusikan identitas kelompok apa yang bisa kalian ambil kesepakatan bersama. Oke, gimana? Udah dapat identitasnya? Sudah. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Perhatikan ya. Bebasnya percaya tentang nama kelompok identitas nama kelompok itu boleh untuk apa? Dua lagi. Untuk nama identitas kelompoknya apa boleh nyari dulu nama kelompok? Oke, identitas nama kelompok boleh dari Google. Silakan. Namun harus kalian kreativitas membentuk suatu identitas yang belum dimiliki oleh orang lain, ya, yang belum dimiliki oleh siapapun. Jadi penggabungan dua kata atau tiga kata silakan, ya, gitu ya. Jadi kalau kamu bereferensi di internet ataupun di Google, gitu ya, itu silakan. Namun pastikan tidak ada unsur kesamaan ataupun bisa jadikan penggabungan di antara referensi yang kamu dapatkan.
gitu ya, intinya tidak boleh sama karena itu terkait mengenai identitas. Oke? Sudah jadi? Sudah dapat identitasnya? Oke. Apa namanya? Radifa. Oke. Udah betul gambarnya? Belum ya? Oh, masih proses. Oke. Ini gimana? Ada pertanyaan? Paling suka peraturan dari kelompok ada dimaksimalkan dan berapa? Kenapa? Enggak, peraturan bos kelompoknya ada ini enggak? Batas maksimal. Peraturan dalam kelompok ada batas maksimalnya enggak? Oke. Tidak usah banyak-banyak ya. Ya kurang lebih 5. Gitu ya. Jadi identitas itu kelompok pasti dia mempunyai suatu peraturan yang disepakati bersama, gitu ya. Jadi jangan lebih dari 5, kurang lebih 5, gitu ya. Kemudian lagi, udah dapat identitasnya? Udah. Apa namanya? Versailles. Oke. Udah jadi gambarnya? Proses ya. Didesain ya. Oke, kelompok 3 mana? Oke, 3. Gimana, ada pertanyaan? Oke, silakan. Saya ingin bertanya untuk ini ukuran berapa ya Pak? Oh iya, oke. Nge-printnya bukan A3 ya, A3 nanti kamu print, kemudian nanti minggu depan kamu tampilkan hasil pembuatan kalian di aplikasi Canva ya, biasa ya. Dan posternya ukuran A3 kamu presentasikan juga di bagus, gitu ya. Udah ada nama identitasnya? Udah apa? Extraordinary. Udah jadi gambarnya? Sudah? Oh masih tahap ya? Oke baik. Lanjutkan ya. Kelompok 4. Mana kelompok 4? Ya gimana? Ada pertanyaan? Aman ya? Nama identitasnya sudah dapat? Apa? Aster Bio. Oke. Udah gambarnya udah jadi? Jadi apa? Masih proses. Oke, dirancang dulu di kertas lembar ya. Kertas lembar dirancang, kemudian dibuat di handphone. Ya, dan adatnya tentang adat apa? Betawi. Oke, dipersiapkan konsepnya ya. Yuk kelompok 5, mana 5? Ada pertanyaan? Tentang apa identitasnya? Playbook. Oke, udah jadi gambarnya? Masih proses. Oke, baik. Oke, gambarnya pada masih proses ya. Yuk silakan dilanjutkan kembali. Kalau ada pertanyaan silakan tunjuk tangan dan ditanyakan. Ya. Oke, gimana? Ada pertanyaan lagi? Kalau yang gambar udah jadi, tunjuk tangan ya. Yang poster udah jadi, tunjuk tangan. Dan kalian juga mengkonsepkan mengenai adat yang besok minggu depan akan kalian presentasikan juga. Ya, dan keseniannya juga masing-masing akan kalian presentasikan.
Oke, gimana sudah jadi gambarnya? Coba saya lihat lagi ya. Yuk. Kelompok lain nanti ya. Yuk, kelompok 1 gimana coba gambarin? Oke. Ini gambarnya ada arti filosofisnya. Ada. Ini bukan diciptakan dari internet kan ya? Ini penggabungan ya. Penggabungan dari beberapa arti gitu ya. Oke teman-teman yang lain perhatikan. Ya, ini teman kelompok 1 udah jadi nih. Ya, nanti minggu depan siap dipresentasikan untuk identitas kelompoknya. Namanya siapa? Pradipa. Ya, gambarnya di sini dirancang dulu di handphone. Nanti di rumah bisa kalian print dalam bentuk poster A3 yang berwarna ya, Nak ya. Yang hitam putih. Oke, bagus ya. Oke, dilanjutkan ya, Nak ya, untuk yang keseniannya. Keseniannya udah. Tentang apa tadi? Oke, baik. Kelompok 2 mana? Ini Pak. Ini kita udah buat desain. Oke, ya. Kamu buat di ini juga ya? Buku ada ya? Oke. Nah, ini kelompok 2 ya, Nak ya, perhatikan ya. Ya, desainnya sudah bagus ini. Ada yang mau ditambahkan desainnya? Dari sini? Oke, baik ya. Ada filosofisnya, ada peraturan kelompoknya. Oke, cakep ini ya. Tinggal disempurnakan dan di-print ya. Oke, dan yang ada untuk kesenian juga disiapkan besok ya. Udah apa keseniannya tentang apa? Kita menyanyi. Tentang ada tadi? NTB. Oke. Ini kan ya dihafalkan ya lagunya ya. Oke, kelompok 3 mana? Udah jadi? Coba lihat. Ini gambarnya. Oke, cakep nih kelompok 3 ya. Oke, perhatikan yang kelompok 3 udah jadi. Namanya apa? Extraordinary. Dan pastikan tidak ada duplikat dari Google. Ya, jadi kalian mengkombinasi yang namanya suatu gambar yang mempunyai arti filosofi. Dan jangan sampai identitas itu sama. Namanya juga identitas ya. Identitas itu adalah ciri khas dari suatu individu ataupun kelompok. Gitu ya, Nak ya. Oke, cakep ini ya. Oke, tinggal dikit. Untuk yang keseniannya apa? Tentang apa? Permainan dari budaya Sulawesi Tengah. Oke, dilanjutkan ya. Siapkan ya. Kelompok 4. Untuk posternya mana udah? Coba lihat. Ini apa lambangnya? Perpegangan tangan. Ini penggabungan dari beberapa gambar ya. Oke, pastikan nggak ada yang sama ya. Dari internet ya. Oke, bagus. Ya. Oke, nanti silakan di print. Untuk kesenian apa? Palang pintu. Ada? Betawi. Oke, lanjutkan ya, Nak ya. Kelompok 5. Mana kelompok 5? Tentang lain. Oke, kelompok 5 udah jadi juga ya ini ya. Oke, bagus juga perhatikan kelompok 5 sama halnya dengan kelompok 1, 2, 3, 4 semuanya udah baik. Oke, tinggal di print ya. Oke, untuk keseniannya apa? Drama. Dari aja
Jawa Timur. Oke. Oke. Oh, musikalisasi, drama musikalisasi ya? Oke, baik. Oke. Sudah baik semua, sudah bagus semua. Ya. Jadi posternya udah pada jadi, itu tadi tinggal di print nanti di rumah. Ya. Kemudian dalam bentuk poster A3. Gitu ya, Nak ya. Untuk kesenian tadi udah pada dikonsepkan ya, semuanya ya. Oke, baik. Menurut Bapak nanti itu tugas kalian ya, yang sudah kalian selesaikan hari ini, yang nanti minggu depan akan kalian presentasikan. Minggu depan akan kalian presentasikan. Cukup perwakilan 2 orang saja, 2 siswa saja maju ke depan. Dan untuk yang menampilkan kesenian itu bebas, boleh semuanya, boleh perwakilan. Ya, jadi kalian bagi saja dalam satu kelompok, semuanya wajib berperan aktif dengan kontribusinya masing-masing, ya, dan siap menampilkan poster dalam bentuk kanvas dan kesenian dari masing-masing adat. Gitu ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kelompok 5? Halo, ada pertanyaan? Tidak ya? Lanjut ya. Oke. Di akhir pembelajaran ini, ya. Yuk, apa yang sudah kalian pahami? Apa yang sudah kalian peroleh dari proses pembelajaran hari ini? Ya, kesimpulan apa yang kalian peroleh? Poin-poin apa yang kalian pahami dari pembelajaran kali ini? Yuk, silakan. Ada? Yuk, silakan. Sri Mulia. Oke, terus Sri Mulia cakap ya. Ada lagi? Oke, silakan. Dari kelompok 1 juga. Menurut saya kesimpulan dari materi pertama itu menurut saya adalah di Indonesia ini pendidikan selalu ditanamkan dalam masyarakatnya, baik itu dalam generasi yang ataupun generasi muda saat ini, bukan hanya dalam masyarakatnya saja, tapi pemimpin negaranya pula ikut serta dalam kebinekaan, menjaga kebinekaan bangsa ini. Dan juga pemimpin negaranya ini menjaga hak semua perbedaan, tidak membeda-bedakan perbedaan antara golongan ini, golongan itu, tapi dalam memimpin negara ini hak semua perbedaan sama. Oke, jadi dari rakyat sampai dengan pemimpin itu semuanya bekerja sama, ya, saling menjaga suatu kebinekaan. Gitu ya, ya. Oke, bagus, terima kasih. Terus untuk ada lagi? Ada lagi? Ada lagi? Oke? Oke. Sekarang kita masuk pada tahap
refleksi ya nak ya. Nah, refleksi pembelajaran. Tadi kesimpulan sudah baik sekali dari temannya dua orang tadi ya. Kita masuk refleksi pembelajaran. Seperti biasa, ini di aplikasi Mentimeter ya. Silakan kalian isi untuk refleksi pembelajaran kita hari ini ya. Silakan kalian bebas menurut kalian, namun tetap dipertanggungjawabkan. Oke, silakan. Pertanyaannya mana? Oke, pertanyaannya, bagaimana pandangan kalian akan pembelajaran kita hari ini? Ya, silakan kalian isi. Yuk. Biar jawab biasa saja ya. Tidak apa-apa ya. Oke, sip. Ya, siapa yang jawab biasa saja tadi? Tunjuk tangan. Oke, yuk kita ke dia yang menyenangkan dulu. Sangat menyenangkan. Siapa yang jawab sangat menyenangkan? Ya silakan. Perwakilan. Yuk, silakan Aulia. Terima kasih Aulia. Nah ini tadi alasannya ya. Nanti yang biasa saja saya tanya juga ya. Tuliskan alasan terhadap jawaban yang sudah Anda tentukan sebelumnya. Oke, tadi yang menjawab menyenangkan. Satu orang lagi siapa? Ada? Silakan. Sekali lagi silakan. Terkait pembelajaran hari ini ya. Kaitkan dengan prosesnya, kaitkan dengan materi. Oke, silakan. Perkenalkan, saya Tiara dari kelompok 10. Ya, sangat menyenangkan karena kita bisa mengetahui keberagaman yang ada di negara kita ini, yaitu negara Indonesia, dan kita bisa melatih diri kita untuk menerima suatu perbedaan yang ada, baik itu perbedaan ras, suku, etnis, budaya, tradisi, hingga pun agama. Dan selain itu kita juga dapat merealisasikan dengan rasa cinta tanah air kita untuk menghadapi suatu perbedaan yang ada. Oke, pertanyaan Asri dari kali ini gimana? Menyenangkan seperti apa? Sangat menyenangkan. Seperti apa menyenangkan? Menyenangkan karena pertama
untuk aktif berbicara dan berani dunia. Ada lagi? Oke, baik. Tadi ada satu lagi jawaban yang biasa saja. Silakan saya berikan kesempatan. Ada? Cukup menyenangkan dan biasa saja. Silakan ada? Satu orang, dua orang? Oke, jadi insya Allah nanti ke depan belajar akan lebih baik lagi, ya Nak ya. Oke, tapi alhamdulillah mayoritas di sini pembelajarannya itu adalah menyenangkan dan sangat menyenangkan, gitu ya. Oke, terus untuk kita semua. Ya. Oke, baik. Dalam pembelajaran hari ini, ya, setelah kalian sudah melakukan suatu refleksi pembelajaran terhadap kegiatan kita hari ini, alangkah baiknya kita tutup pembelajaran kita ini dengan doa, gitu ya. Diawali dengan doa dan ditutup dengan doa. Ayo silakan untuk ketua kelas untuk menutup pembelajaran ini yang diikuti dengan rasa syukur dan kita berdoa untuk menutup di akhir pembelajaran. Ya silakan. Sebelum menutup pertemuan kita hari ini, apa baiknya kita berdoa. Berdoa menurut saya masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan, memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sampai ketemu minggu depan dan kalian siap untuk presentasi. Oke, terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih, Pak.